Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan interpolasi linier pada mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Tanti Jumaisyah Siregar MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Rosa Meliani Harahap, Sri Fatima, Febi Pratiwi, Hani Puput Elia Rista Saragi, dan Muhammad Tolib Fadila Marpaung. Pusat permasalahan dari analisis numerik adalah pernyataan konversi berikut. Diketahui set dari daftar nilai-nilai X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, Xn, Yn yang memenuhi relasi Y sama dengan Fx dengan bentuk eksplisit Fx tak diketahui. Dari kondisi seperti itu akan dicari fungsi yang sederhana. Sebutlah sedemikian hingga Fx dan bersesuaian pada set dari daftar titik-titik tersebut. Proses seperti ini disebut interpolasi. Bila suatu polinom, maka proses demikian disebut interpolasi polinom. Interpolasi berarti mengestimasi nilai fungsi yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai-nilai fungsi di titik-titik sekitarnya. Akan dibicarakan bermacam-macam interpolasi, yaitu interpolasi linier, interpolasi kuadrat, dan interpolasi Newton-Lagrange. Dalam pembahasan kami ini, kami akan membahas tentang interpolasi linier. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Meliani Harahap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat interpolasi. Yang pertama, interpolasi adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Yang kedua, bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Yang ketiga, pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linear, kuadratik, dan polinomial. Selanjutnya yaitu interpolasi linear. Interpolasi linear menggunakan suatu penggal garis lurus yang melalui dua titik. Gradien atau kemiringan garis lurus yang melalui titik X0, Y0, X1, Y1 adalah bila dua titik X0, Y0, X1, Y1 dihubungkan dengan sebuah garis lurus, maka untuk setiap X yang ada di antara Xn dan X1 dapat dinyatakan dengan seperti gambar di bawah. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu dari persamaan di atas dapat diubah menjadi X dikurang X0 per X1 dikurang X0 sama dengan Y dikurang Y0 per Y1 dikurang Y0. Y dikurang Y0 dikali X1 dikurang X0 sama dengan X dikurang X0 dikali Y1 dikurang Y0. Y dikurang Y0 sama dengan X dikurang X0 dikali Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Y sama dengan Y0 ditambah X dikurang X0 dikali Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Secara analitis, Fx dapat didekati dengan Px sama dengan Y0 ditambah X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali Y1 dikurang Y0. Suatu fungsi linier dalam X memenuhi Px sama dengan Y0 sama dengan F dikali X0, Px1 sama dengan Y1 sama dengan Fx1. Berikut contoh tentang interpolasi linear. Contoh 1. Diketahui dalam suatu garis lurus melewati koordinat 3,4 sebagai titik A dan koordinat 15,10 sebagai koordinat titik B. Mereka berada pada suatu sistem koordinat Y, X, dan Y. Sementara untuk garis A sampai B berpotongan terhadap garis vertikal melalui persamaan C sama dengan 9 di titik C. Lalu, berapa koordinat di titik C tersebut?
Maka dalam rumus tersebut diketahui X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 15, Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 10, X sama dengan 9. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Bisa kita lihat dalam kurva, Y sama dengan tanda tanya, X sama dengan 10, dan titik A ditarik hingga titik B. C sama dengan 10, Y. Maka Y sama dengan Y1 ditambah X dikurang X1 per X2 dikurang X1 dikali X2 dikurang X1. Y sama dengan 4 ditambah 9 kurang 3 per 15 kurang 3 dikali 10 kurang 4. Dan didapatlah hasilnya Y sama dengan 7. Jadi koordinat C adalah 10,7. Contoh 2. Diketahui data sebagai berikut. X dan Y, X1,00, Y 3,00, X 4,00, Y 5,00, X 7,00, Y 6,00, X 10,00, dan Y 9,00. Untuk X sama dengan 5, maka diambil titik data 4,5 dan 7,6. Maka Y sama dengan Y0 ditambah Y1 kurang Y0 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Maka 5 ditambah 6 kurang 5 per 7 kurang 4 dikali 5 kurang 4. Maka dapatlah hasilnya 5,333. Baiklah, di sini saya Muhammad Tholib Fadil Amar Paung akan membahas tentang contoh 3. Jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah fungsi kecepatan. Data percobaan berikut ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan. Kecepatan mil per jam 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jarak henti atau feet 12, 21, 46, 65, 90, 100, 11, 148. Perkiraan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mil per jam, maka untuk mencari nilai X sama dengan 45 adalah F1X sama dengan Fx0 tambah Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0, X kurang X0. F1 45 sama dengan 65 tambah 90 kurang 65 per 50 kurang 40. Dibuka kurung 45 kurang 40. F1 45 sama dengan 65 ditambah 25 per 10 kali 5 sama dengan 65 tambah 12,5. Hasilnya 77,5 feet. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?